A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, keluarga bebas riba Indonesia. Alhamdulillah subuh hari kedua Ramadan 1443 Hijriah. Saya lagi berada di kota Palembang. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan sahabat saya. Nah, pengen tahu siapa beliau, apa kegiatannya hari ini, dan bagaimana kisah-kisahnya. Yuk kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Imam. Kenalan, disapa dulu keluarga bebas riba Indonesia. Silakan, Mas. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang baik, keluarga bebas riba Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin, asal dari Bangka Belitung. Alhamdulillah kelahiran tahun 1985. Oh, masih muda. Udah lumayan. Perjalanan waktu, alhamdulillah. Sekarang membersamai kawan-kawan di lembaga sosial dakwah di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Baitul Mal Munzalan Indonesia. Masya Allah. Di beberapa episode terakhir kita ngobrol dengan teman-teman di BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah. Anak berapa orang sekarang Bang? Alhamdulillah Allah udah titipkan sepasang. Sepasang? Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, yang pertama perempuan, yang kedua alhamdulillah laki-laki. Kedua laki-laki. Kegiatannya sekarang di BMI. Ini kita pengen sapa-sapa dan sharing-sharing nih Bang. Siap. Punya kisah nggak tentang angsuran? Oh, kisah tentang angsuran banyak Bang. Banyak Banyak. Masya Allah. Boleh nggak dibagi ke kita nih kisahnya? Baik, kisah angsuran yang pertama itu tentang rumah. Nah, KPR dulunya KPR. Kemudian juga sebelum tentang rumah itu malah orang yang menagih angsuran. Oh. Ya, jadi dulu punya KPR, debt collector. Terakhir. Dia juga punya kredit, dia juga jadi debt collector. Wah, ini keren nih. Selain rumah apa lagi Bang? Rumah. Yang pernah. Rumah aja. Rumah aja ya. Iya, rumah. Masya Allah. Tapi kerjaannya, jadi rumah sudah KPR, kemudian kerjaannya jadi tukang tagih angsuran debt collector. Debt collector. Salah satu lembaga keuangan non-bank ya. Bangka Belitung. Kenapa sampai punya angsuran rumah? Oh, yang pertama itu setelah menikah dan dirasa oleh keluarga pada umumnya. Keluarga kecil ini harus mandiri, maka keluarga ini menyarankan untuk coba ambil kredit rumah daripada ngontrak terus kan. Kalau ngontrak ini kan kita bayar ke orang. Nah, kalau kita kredit rumah nyicil, nanti pada saat sudah lunas rumah itu jadi milik kita. Nah, umumnya seperti itu waktu dulu. Kalau ngontrak tuh ngasih duitnya ke orang. Betul. Kalau kita kredit rumah, kalau lunas nanti punya kita. Lunas rumahnya punya kita. Ya, katanya seperti itu. Berarti sekarang ini rumahnya sudah punya? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Ternyata nggak ada lagi ya Bang. Malah nggak ada lagi rumah sekarang. Nggak ada lagi ya. Allah. Tahun berapa tuh Bang kejadiannya? Saya mulai kerja di lembaga keuangan itu anak saya umur 3 bulan. 3 bulan. 2013. 2013. Saya menikah 2012, tahun kemudian dikarunia anak, alhamdulillah. Nah, anak ini umur 3 bulan. Nah, saya kerja di tempat itu, di salah satu perusahaan itu. Kemudian sampai kalau tidak salah 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. 2016. 2016. Saya ingat itu resign itu 2016 bulan Ramadan. Saya juga resign, kemudian Idul Fitri ya, habis Idul Fitri keluar ini ya. SK dengan berbagai drama ya. Resign itu. Terus kalau ngambil rumahnya tahun kapan? Itu 2015. 2015. Ya, setelah kerja 2 tahun. Setelah kerja 2 tahun. Kan ini keluarga bilang, kan alhamdulillah sekarang kerjanya sudah mapan ya dalam tanda kutip ya, karena di perusahaan itu kan skalanya skala nasional, kemudian dia holding besarnya perusahaan internasional. Masya Allah. Seperti itu. Jadi tahun kedua ngobrol saya sama pimpinan, Pak ini ada rencana mau pengajuan KPR, boleh nggak, ada rekomendasi dari kantor
Biasanya kan harus ada rekomendasi dari kantor, dari atasan, bahwasanya memang beliau ini yang mau ngambil rumah betul-betul kerja di tempat itu. Jadi bukan apa mengada-ngada seperti itu. Dapat rekomendasi ya. Dapat Berarti rekomendasi. antum orang baik di tempat itu. Berprestasi lah, berprestasi. Terus dilepasnya rumah tahun berapa? Dilepasnya rumah 2017 ya. 2017. 2017. Makanya 2 tahun. 2 tahun 2017. Jadi 2 tahun itu bayarnya lancar berarti. Ya, bayarnya lancar. Nah, satu waktu itu saya Allah datangkan itu head collector yang saya lihat sepertinya bapak ini nggak cocok jadi head collector di situ. Oke. Jadi kerjanya ke masjid. Nah, jadi kalau sholat itu dia ada di belakang, saya ada di depan. Kemudian saya candain lah, Pak, bapak ini kayaknya nggak cocok jadi head collector di sini, Pak. Jadi head collector di lembaga syariah aja, kata saya gitu. Nah, akhirnya dia juga merasa mungkin ada yang perlu dibicarakan. Akhirnya kami ngobrol. Nah, cerita ngobrol itu, akhirnya dia cerita satu kejadian di daerah Sulawesi kalau tidak salah. Itu ada satu aparat pemerintah, itu kepolisian, wakil Kapolres kayaknya. Nah, ada salah satu anggotanya yang mengajukan untuk pinjaman ke bank. Nah, kemudian tidak disetujui, ditanyalah sama anggotanya, kenapa Pak tidak disetujui? Jangan, mending kamu nabung aja, nanti kalau mau usaha, nanti kamu sabar-sabar nyicil. Nabung maksudnya itu daripada kamu pakai pinjaman di bank. Nah, itu sempat viral tuh ceritanya. Nah, sampai atasan saya ini ceritalah tentang bukunya Mas Sabtuari. Mas Sabtuari. Waktu itu lagi happening tentang kembali ke titik nol. Nah, itu akhirnya jadi Ramadan, alhamdulillah ini Ramadan ya, ada yang kebetulan Ramadan. Kemudian jadi gini, kan kita di lembaga keuangan itu kalau orang luar lihatnya penghasilan enggak mengkhawatirkan lah ya, cuma saya merasa itu ada hal yang membuat tidak tenang gitu. Kita tuh kayak mikirnya tuh was-was terus. Jadi kalau mau tidur itu kan mikir besok ini mau kemana dan segala macam. Pokoknya ketenangan itu nggak ada lah. Kemudian di rumah itu suasananya agak panas. Dan itu bukan kami aja yang merasakan, keluarga yang lain juga ternyata merasakan itu. Setelah saya resign dari perusahaan itu, setelah saya keluar dari rumah itu, baru cerita itu kami dapatkan. Nah, ada yang unik nih Bang Imam dalam perjalanan kerja tuh. Jadi dua minggu bahkan setelah keterima itu, ada satu kejadian yang menurut saya itu setelah resign ada tanda bahwasanya kerjaan ini sebenarnya bukan hal yang baik untuk dikerjakan. Tapi karena waktu itu ilmunya kurang dan tidak paham juga, ya tetap menganggap itu ujian biasa. Jadi saya ke satu daerah di Bangka tuh, dari Pangkal Pinang ke arah Bangka Selatan. Nah, kerja lah kan. Sama waktu itu saya masih surveyor. Jadi 2 tahun pertama saya surveyor, ketika kemudian karyawan tetap harus pindah divisi jadi kolektor. Nah, itu dari awal yang selalu saya hindari karena kan berhubungan dengan pegang uang. Jadi saya tuh punya kecemasan kalau megang uang orang tuh. Jadi satu waktu itu pernah ada yang nitipin angsuran ke saya. Bayangin, tas yang isi uang itu saya taruh di kasur, di ranjang. Oke. Saya khawatir kalau taruh di luar dia ambil orang. Tuh. Nah, itu jadi sampai segitunya. Saya ketakutan, tapi akhirnya mau nggak mau karena kan mau diangkat jadi karyawan. Akhirnya pindahlah. Nah, waktu jadi surveyor itu baru 2 minggu kerja, dan itu kejadian bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan saya ke sana, pulangnya teman kolektor ini dibilang memang dari awal dia yang nyupir. Cuma waktu di daerah itu agak aneh lah tingkah lakunya menyupir kan.
kayak mau balap-balap dan segala macam. Cicilan gitu ya. Iya, pecicilan. Kemudian saya nyeletuk, pasang sabuk pengaman lah kata saya. Kamu enak, kamu belum nikah, emang belum nikah nih. Saya udah ada anak yang nunggu di rumah. Pakailah sabuk pengaman. Nah, pas balik ke arah Pangkal Pinang, atau saya lagi main HP waktu itu kan, lagi nggak lihat jalan. Saya tuh nggak lama merasa mobil tuh berputar, gitu. Nah, dan saya tuh merasanya karena saya pakai sabuk pengaman. Dan saya dengar jeritan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar, mobil tuh udah crash gitu. Untungnya itu kalau orang Melayu ini kan masih untung. Masih untung. Ada kejadian kayak gitu. Nah, itu saya mikir kawan saya itu rupanya dia pegang setir kuat. Nah, pas mobil itu jadi kebalik gini. Jungkir balik Bang. Saya merasa muter 10 kali mobil itu. Dan saya cuma dalam keadaan itu ya zikir lah. Jadi walaupun kerja di tempat kayak gitu masih zikir. Karena keluarga juga ngajarinya seperti itu, tetap masih sholat gitu. Kadang-kadang ya dicandain kawan-kawan lah, kolektor kok masih sholat. Nah, kawan-kawan itu biasanya kalau saya sholat mereka nunggu di mobil, tapi gitu. Jadi masih lah ini kawan-kawan. Jadi bekal-bekal yang lama tuh masih saya bawa di kantor itu. Kadang ngaji di kantor. Jadi orang tuh agak aneh. Spot saya tuh mau ikut training manajemen, naik kelas lah dari officer ke supervisor. Dipanggil sama operation head itu. Ini benar kamu yakin? Kalau saya sih tidak merekomendasikan karena tempat ini sepertinya tidak worth it sama kamu katanya. Kenapa Pak? Ini tempatnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi saya tetap ikut ujian sampai Jakarta itu. Nah, sampai sesi wawancara, rupanya ibu mertua saya tidak setuju karena kesepakatannya sama manajemen kalau lulus akan dimutasi. Nah, ibu mertua saya tidak mau anaknya, tercintanya ditinggal di sini, suaminya kemana-mana. Ternyata ada doa dari ibu mertua, jadinya saya tidak lulus di situ. Nah, jadi pentingnya doa orang tua itu ternyata sangat luar biasa pelajarannya seperti itu. Nah, balik ke kejadian tadi itu, saya keluar kan, nanya sama teman tuh, bro, saya bilang, ya, jadi posisi mobil gini kan, supirnya di bawah, saya di atas rel masih pakai sabuk pengaman. Setelah dia akhirnya kami keluar. Nah, warga sekeliling itu ketika lihat kami bisa keluar dari mobil, mereka teriak, alhamdulillah katanya. Nah, kami masih belum keluarlah kami, terus saya pas lihat keluar, bumper pecah, biasalah kalau bumper kan crash. Yang aneh tuh ban di bawah supir itu bukan lepas, patah asnya tuh, patah. Kemudian kaca bulan-bulan di belakang. Jadi kami cuma berdua di mobil itu. Mobil ini kan arah mau pulang ke Pangkal Pinang, jadi kepalanya balik lagi ke arah daerah yang kami datangi. Muter lagi jadi balik lagi ke sana. Nah, tapi anehnya tuh saya tidak ada luka, teman saya tuh cuma luka dikit di kaki. Itu bulan Ramadan gitu. Terus tuh saya telepon ke kantor laporan, dijemput, dikirim kawan-kawan yang menjemput. Kemudian tuh mobil diurusin. Nah, saya udah kebayang lah nih ganti mobil apa segala macam berapa. Ternyata enggak, alhamdulillah enggak. Kemudian jadi kami dibawa ke rumah sakit. Nah, pas teman saya kakinya dijahit, buka puasa. Nah, istri saya itu kan dia nggak bisa kalau nggak dapat kabar, jadi dia nanya di mana. Saya bilang di satu daerah di sini. Nah, kok lama pulangnya? Kok lama? Jadi saya nggak mau cerita kejadian itu. Ini di mana? Di sini, saya bilang. Kok dari A ke B, dari titik A ke B kok lama? Ya, kata saya masih ada kerjaan. Pulanglah saya pulang sampai rumah. Waktu itu kan saya baru nikah kan, anak baru 3 bulan masih di rumah mertua. Jadi dari kantor 30 menit rumah mertua. Kalau rumah kami itu masih kontrak di dekat kantor. Nah, saya cerita sama ibu saya, agak nangis kayak ibu saya. Kok bisa gini? Ya nggak apa-apa lah, saya sehat. Kemudian saya pulang. Nah, pas saya pulang,
Saya nanya sama istri saya itu, kalau di sini di mana ya ada tukang urut? Kenapa katanya ada pegel-pegel lagi. Pegel-pegel kan. Pas udah agak tenang, udah tidur, saya udah lihat anak, baru saya kasih lihat foto mobil gitu kan. Nah kaget dia. Besoknya saya langsung pulang ke Pangkal Pinang, istirahat lah, disuruh istirahat sama bos. Nah itu saya ngerenung, kok apa ini maksudnya gini. Nah akhirnya tuh 3 hari saya tidak masuk kerja. Nah teman saya tuh waktu itu surveyor itu datang, jenguk lah, kan bulan Ramadan kerjaan nggak terlalu banyak waktu itu, jadi cerita lah. Nah teman yang saya anggap guru di bidang itu kan, saya lihat so far so good lah. So far So good lah kehidupan dan segala macam. Sholat masih tetap lah. Jadi lucu kami berdua tuh sholat kalau tetap kerja. Ya kalau kawan-kawan lain kan kalau lembaga keuangan bank ini kan apalagi masalah kaitannya sama angsuran-angsuran itu bang. Umumnya kan ya kita paham lah kayak gitu kan kehidupannya. Nah kayak gitu bang. Nah pengalaman yang kedua tuh ketika saya jadi kolektor. Jadi ternyata kekhawatiran saya tuh betul. Ketika saya jadi kolektor, nah mulai suka bentak-bentak orang, suka ya tegang lah, tegang. Kalau jadi surveyor itu kan enak. Kita datang orang kasih minum terbuka, kalau bahasa sekarang ahlan wa sahlan, disambut lah, enak pintu rumah dibuka. Jadi kolektor kan enggak disambit, tutup pintu. Jadi ada satu waktu tuh saya lagi ada di rumah mertua tuh, angsuran mobilnya hilang ceritanya dari kawan-kawan tuh. Saya telepon lah, dapat nomor, saya udah kunjungan ke rumah itu kan. Akhirnya sama showroom dikasih tahu kan, bang ini nomornya. Saya telepon, oh bukan saya telepon, dia yang telepon, pak saya ini. Saya jawab gini, oh masih hidup bapak, kata saya, dan tersinggung. Yang adu ke showroomnya, bapak masih hidup. Iya, jadi kan ada teman tuh badannya nggak besar, suka pakai jaket bomber gitu. Kamu ke rumah saya bawa Intel ya katanya. Ya memang bapak jadi susah dicari. Wah sampai dia curhat masalah keluarga dan segala macam. Tapi karena pembicaraannya udah nggak enak, sampai bilang kayak ini, saya bakar mobil ini, ya kan? Ya kan kerjaannya saya di bidang kredit mobil kan. Ya udah, mau ketemu di mana kata saya. Jadi ngomong tuh agak kasar. Mau ketemu di mana? Saya bawa nih bahan bakarnya, kita bakar sama-sama, berani nggak apa-apa. Dilihat mama mertua saya, karena waktu di rumah mertua kan, kok menantu saya ini jadi sekarang berubah jauh katanya. Nah kenapa kok kerjanya jadi marah-marah terus, sama istri marah-marah gitu kan. Jadi efeknya kayak gitu. Nah ketika istri kayak nasabah jadinya. Istri itu kerjaannya nangis terus kalau dia bentak-bentak. Kayak nasabah jadi kayak nasabah juga. Ini kayak orang yang nunggak juga ditagih asuransi. Kasihan kan efeknya kemana-mana. Diangkat jadi kolektor karena karyawan tetap. Bulan pertama itu jauh nih bang pendapatan kolektor sama surveyor. Padahal saya tuh inilah biasa-biasa aja lah, cuma karena dapat daerah yang bagus, jadi tidak perlu kita repot-repot, dia datang bayar sendiri. Dapat bonus pertama bang 3 kali dari gaji. Pulanglah saya dari kantor ke rumah mertua 30 menit lah kalau sepi itu. Naik motor kan waktu itu. Nah itu kejadian tabrak. Bukan mobil, bukan motor yang nabrak nih, anjing yang nabrak. Inilah kejadian yang memalukan tuh. Bukan kita nabrak anjing nabrak kita. Jadi lagi jalan, dia nyebrang tiba-tiba jatuh. Terus untungnya jatuh sebelah kiri, masih untung lagi kan. Jatuh ke sebelah kiri, kalau sempat sebelah kanan saya masih lihat cahaya mobil menuju berlawanan. Sempat kayak hilang nafas. Nah saya udah, jadi kejadian-kejadian itu ketika kayak gitu saya udahlah kalau meninggal lah. Masih tetap zikir waktu itu. Akhirnya pulang sampai ke rumah mertua, jaket robek, ban motor belakang tuh pecah. Nah motor itu masih ada sampai sekarang, sen kirinya nggak saya ganti, jadi biar jadi pelajaran kenangan. Besoknya saya telepon bos yang ini, yang orang kepala kredit itu. Saya cerita sama dia, ketawa dia, kamu lucu banget katanya. Ya udahlah istirahat dulu ya bos, saya mau ke tukang urut, habis ini tangan ini, jaketnya masih ada sampai sekarang saya simpan tuh.
bekas kejadian. Mulai mulai aneh tuh. Saya pernah dapat cerita tentang riba tuh Bang dari orang. Cuma dulu waktu masih kuliah saya pernah dapat materi praktisi lah. Dia bilang kalau angsuran kredit itu bukan apa kredit, kata dia bilang. Sewa beli, kalau belum lunas masih sewa, kalau sudah lunas dianggap beli. Itulah keyakinan. Ada lah orang-orang bilang masalah riba dan segala macam ini itu. Masih lah saya debat. Nah kebetulan waktu itu pematerinya tuh Mas Sabtuari itu. Bukan, ini praktisi lah, akademisi Bang, bukan praktisi itu. Dari salah satu kampus swasta, bukan swasta malah negeri di Sulawesi, kampus besar di sana tuh. Akademisi ini dia bidang ekonomi syariah juga. Nah, ketua apa kalau pasca sarjana? Ketua pasca sarjana ekonomi syariah. Nah, itu jadi saya mikirnya kan kalau pengalaman dan belajar agama kan nggak terlalu mendalam kan. Nah, waktu itu pun ya kayaknya slogan orang itu kalau nggak ada kredit nggak ada barang. Betul. Nah, itu memang. Nah, akhirnya tuh ngobrol lagi, gimana udah sehat kata head collector itu. Alhamdulillah Pak udah sehat. Yalah, kita ngobrol jadi Ramadan tuh ngobrol. Saya udah pengajuan resign katanya. Hah, udah pengajuan resign Pak? Iya, saya mau pulang kampung lah gitu. Saya bilang. Dalam hati saya, hah? Resign kenapa Pak? Ya ini kan kita sudah sama-sama tahu katanya. Oh katanya. Jadi ya inilah. Ini waktu terakhir kita sama-sama katanya bulan Ramadan. Habis itu pulang, nih lucu nih, kan gaji jutaan tuh, kan hampir 2 digit gaji itu. Ada yang nawarin buku, tetangga depan ya, saya kan tinggal yang di perumahan tuh, komplek tuh, bukan rumah subsidi, rumah komersil. Agak lumayan lah lingkungan pergaulannya. Dia nawarin buku Kembali ke Titik Nol itu. 100 sekian ribu lah, hampir 150 ribu. Berasa mahal. Oh mahal banget. Karena emang saya kan hobi baca. Cuma tidak tertarik buku itu. Karena setelah dapat cerita tentang apa namanya buku Sabtuari Kembali ke Titik Nol itu, sebelum pulang ke rumah mertua saya mampir di situ. Nah lucunya temen ini dia bilang bawa aja dulu nanti aja bayarnya. Saking pelitnya itu ya udah bawa langsung, karena cuma 150 ribu dibanding gaji sama bonus kan jauh lah. Pulang ke rumah habis sholat taraweh saya baca buku itu sampai sahur beres selesai buku satu malam. Dan setelah selesai saya baca buku itu saya takut besoknya langsung bisa. Jadi saya takut karena kan di buku itu kalau riba ini perangin sama Allah. Besoknya tuh saya ketemu sama kepala head collector, bisa bilang Pak saya mau ikut resign lah. Kenapa katanya? Ya saya baca buku yang Bapak kemarin, ternyata dia belum beli buku itu. Oh kamu udah beli bukunya? Udah Pak, kata saya. Sudah kan saya pinjam katanya. Tapi Pak tolong Pak, kata saya juga mau ikut resign. Waduh gimana nih katanya, resign itu harus 30 hari 1 bulan sebelumnya. Ya gimana lah Pak, pokoknya Pak saya mau nggak mau tahu lah kata saya. Jadi agak maksa-maksa lah. Ya udah kalau kayak gitu kita ini aja lah hari ini, kan bulan Ramadan tuh, kita ikut inilah, kamu ikut saya lah jalan-jalan ya Pak ke masjid. Jadi tadarus di masjid. Kamu nggak usah nagih lah hari ini, kita inilah. Pokoknya bulan Ramadan ini sambil menuju ini saya resign katanya, kita ini aja lah, nggak usah kerja lah katanya. Jadi beliau pun waktu itu siap-siap mau resign juga karena udah dikirimkan. Nah besoknya tuh saya pokoknya tiap hari itu kita kerjanya inilah. Habis meeting, biasa kan meeting pagi nih, siapa yang mau ditagih dan segala macam. Tapi selama Ramadan itu kami nggak pernah di masjid aja lah, ngobrol di masjid. Ini cerita setelah kita resign ini mau ngapain. Nah, insya Allah lah Pak, kata saya. Pokoknya saya nggak mau lagi Pak, saya takut kata saya. Takut aja lah pokoknya. Kalau sudah baca buku itu tuh, takutnya ketika masih kerja dicabut nyawanya sama Allah kan nggak kebayang tuh kan. Nah terus tuh besoknya lucu tuh,
Balik ke kantor, habis meeting, dipanggil sini. Ini yakin benar mau resign? Mau Pak. Cuma saya tidak tahu Pak, katanya saya prosedurnya resign apa. Nggak apa-apa sini saya ajarin. Dia yang ngajarin di kepala kolektor tadi malah yang buatin surat resign untuk saya kan. Masya Allah. Dibuka foldernya, ini folder rahasia katanya. Saya masih ingat tuh nama foldernya, self out. Oh, self out. Jadi dia ngirim berkas desainnya dan segala macam. Nah kebetulan kepala cabangnya tuh orang non muslim. Nah dapat kabar cerita saya mau resign. Nah oleh kepala ini head collector saya dipanggil, coba ngomong sama bapak itu, kamu biar ada cerita katanya, ada cerita. Jadi biar enak lah katanya, seperti itu. Oke. Jadi ada alasan kan. Akhirnya saya ngobrol sama kepala cabang saya itu, dia masih nanya alasan kamu kenapa. Pak ini prinsip, kata saya, prinsip masalah keyakinan, saya bilang. Dia masih nanya. Jadi menurut kamu riba itu apa? Ya saya jelasin lah. Riba itu Pak, karena ilmu masih belum banyak ya, kita memberi manfaat yang lebih dari apa yang kita transaksikan, dan itu nggak boleh menurut agama saya Pak. Apakah kita tidak memberi manfaat kepada orang lain? Misal katanya, dia masih mencoba kalau bisa anak ini jangan resign lah, Iya. merayu-rayu lah. Apa? Karena mungkin nggak tahu lah apa ya, nggak tahu mungkin prestasi atau apalah. Tapi saya merasa waktu kerja tuh biasa-biasa aja lah sama kayak yang lain kan. Cuma memang hobi, suka bertanya saya sama atasan tuh Pak ini gimana ini. Sampai ada satu waktu itu regional, sampai yang dari pucuk pimpinan itu saya nggak pernah jauh, jadi saya temenin kalau mau kemana-mana, saya anterin sampai hotel gitu, saya banyak tanya. Nah sampai dia tahu saya tuh mau ikut karir, salah satu pimpinan yang dulunya regional sampai ke pegang head di kantor pusat. Udah ngobrol, dia nemenin saya survei ke daerah yang perjalanan 3 jam. Dia nanya, kamu mau masa depannya gimana? Saya mau gini-gini Pak, mau masuk ke sistem karir dan segala macam. Oh bagus. Nah kayak gitu. Nah, mungkin merasa kedekatan itu sayang kan kali kalau keluar. Nah akhirnya saya bilang gini, Pak, pokoknya saya mau keluar loh Pak, ini masalah prinsip kayak gini. Satu pesan saya kalau kamu mau keluar, pikirkan matang-matang, jangan sampai kamu keluar, nanti di luar itu kamu nggak kuat, tiba-tiba kamu mau balik lagi. Dibilang gini, tidak ada lembaga keuangan dan bank sebagai perusahaan kita. Betul. Selama 3 tahun itu saya menyaksikan karir, ada jenjang karirnya, kemudian secara salary memang tidak besar, cuma bonus oke, penjaminan kesehatan yang dirasakan. Bagus sistem mereka tuh. Dan itu terpusat di satu holding besar. Jadi asuransi punya perusahaan, kesehatan punya perusahaan, jadi bidang-bidang lini bisnisnya tersistem, jadi uangnya nggak kemana-mana, jadi kayak gitu, terjaga perputaran uang di perusahaan besar, di holding itu. Jadi gitu, akhirnya tuh resign lah saya. Nah resign itu Idul Fitri, setelah Idul Fitri, jadi saya bantu bapak tadi itu, head collector saya itu packing barang di rumahnya, masih tetap komunikasi ya kita. Kamu mau ngapain? Saya nanti paling inilah jualan lah, kata saya. Jualan apalah. Jadi sebelum resign tuh saya ngobrol sama tua saya. Nolak. Dia bilang ya biasa lah, nama orang tua kan. Anak kamu gimana? Anak masih kecil kan. Kasih makan apa? Ya kok kasih makan nasi lah, saya bilang gitu, ketawa-tawa. Ya agak kecewa lah. Tapi ternyata di balik cerita itu ada hal yang tertahan dari mertua saya ini ceritanya. Nah setelah ngomong dari hati ke hati, oke lah, karena diyakinkan kan, bismillah. Saya bilang minta doa lah Mak, kalau misalkan ini. Terus ngapain setelah itu? Nah ibu saya ini kan pintar masak. Nah ibu saya ini kan dari Sulawesi, ibu mertua kan, keluarga dari Sulawesi kan, ada tuh makanan yang suka kami buat tuh. Sop kondro sama soto Makassar. Jadi saya belajar tuh setelah desain sama beliau. Rencananya mau buka usaha itu. Nah, tapi dalam perjalanan ketemu teman lama, akhirnya diajak usaha bareng. 1 tahun ikut, alhamdulillah bagus. Angsuran rumah itu nggak ketutup, kan dulu gajinya besar. Oh iya.
Nah, dulu malah lebih kalau bayar tuh, karena gaji kan langsung lebih. Nah, ketika usaha bersama itu ada surat datang ke rumah. Wah, Pak nunggak katanya. Ah, kata saya. Ternyata 2 tahun itu bang, angsuran tetap, masuk tahun ketiga naik karena komersil, Karena komersil. bukan perumahan subsidi. Oh, saya marah-marah sama orang bank. Saya bilang, gimana kalian ini? Kayak saya nggak tahu aja. Saya juga di ini kemarin, saya bilang. Nah, kemudian itu selesai kami di usaha bersama itu dapat tawaran juga di perumahan syariah, di properti perumahan syariah, jalan 1 tahun dari 2016 itu ke 2017 di perumahan syariah, kurang lebih sekitar 6 bulan lah, setengah bulan, setengah tahunan lah di perumahan syariah tuh. Saya jadi mandor, mandor tukang di lapangan. Jadi tiap hari kerjain tukang. Ada tukang itu yang saya awas itu ada sekitar 50 orang. Oh, Masya Allah. Kalau lu laku semua kawasan itu ada 140-an unit rumah tipe 42. Murah tuh bang, harganya cuma sekitar 125 juta kalau beli cash. Nah, cuma kita karena perumahan syariah jadi DP-nya tuh 25 juta, kemudian dia bayar DP dulu baru bisa dibangun. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, berjalan waktu. Nah, karena saya bagian lapangan kan, mandor lapangan, saya laporan ke manajemen. Kayaknya untuk kan bisa pembayaran tunda nih, material dan segala macam. Kemudian itu saya bilang, Pak, kayaknya ini kalau kita 25 juta agak lama lah bayarnya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Nah, terus menurut kamu gimana? Bisa nggak? DP-nya naikin aja katanya. Maksudnya? Ya DP Pak, naikin aja jadi 50 juta dan cicilan orang ini jadi kecil dan kita bisa BIP, kata saya di sekitar 3 tahun udah BIP. Oke, kita tes. Naik jadi DP 50 juta, malah makin banyak orang beli. Itu kita di Bangka tuh satu-satunya perumahan syariah waktu itu. Oke. Jadi karena hijrah riba ini udah mulai waktu itu, udah mulai banyak, jadi orang merindukan rumah yang KPR non-bank, KPR syariah. Nah, perjalanan itu terakhir itu saya ingat tuh bulan April, ya kan, saya kan 20 April kan lahir. Nah, itu bulan April juga kejadiannya itu. Kemudian pecah kongsi investor sama pengelola. Kami kan di ini pihak manajemen. Ini bulan April ya? April. Bulan Ramadan bulan April juga. Masya Allah. Jadi pecah kongsi, habis itu investornya nggak mau lagi kita yang ngelola. Bubar lah. Nah, itu tanggal 19 April. Istri saya lagi hamil besar. Besok paginya saya ulang tahun 20 April. Saya ingat malam itu dibubarin perusahaannya. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang terindah bagi saya. Ya Allah, kata saya. Istri saya nanya, Bang, abang ada kerja katanya. Saya mau lahiran. Istri saya sih alhamdulillah PNS ya. Jadi dari awal udah PNS. Nah, gimana nih bang nanti buat lahiran? Tenang lah. Waktu itu udah ngomong, ada Allah, tenang aja. Udah ngomong gitu. Ada Allah. Orang soleh. Nah, alhamdulillahnya sebelum bubar perusahaan itu tanggal 6 sampai tanggal 8, kami kan kalau di Bangka tuh ada komunitas namanya Pengusaha Berkah Mandiri. Nah, komunitas kawan-kawan hijrah nih kumpul kayak gitu. Nah, saya nggak tahu lah, ikut inisiasi lah pembentukan itu. Nggak tahu, padahal bisnis nggak ada. Tapi karena ada kawan-kawan, jadi diajaklah. Ada dulu usaha bersama itu jadi ini ya, jadi landasannya. Akhirnya itu kita ngundang 10 orang pembicara, bikin kegiatan festival wirausaha Babel Berdaya. Oke. Kita undanglah Coach Imam Fahmi, Mardi Guwi, timnya Rex Marindo, kemudian Ibu Ina Kukis, pengusaha wanita itu. Oh iya. Kemudian terakhirnya ada Kang Randy, inisiatornya. Kami 2017 itu dari perusahaan, dari manajemen
Perumahan Syariah ini ikut acara Kopdar Saudagar Nusantara di SICC Kang Sentul. Randy Saputra. Kang Randy Saputra Masya jadi wasilah Allah. juga. Jadi wasilah hijrah ceritanya tuh. Nah, kan acara Kang Randy ini kan acara besar kan. Nah, kami berangkat tuh dari Bangka Belitung, itu ada 40 orang. Belajar gitu. Nah, kita di sana ngobrol setelah ikut acara Kang Randy dari awal sampai akhir, ditutup dengan majelis doa Saudagar Nusantara mengumpulkan 5.000 anak yatim. Ya. Nah, disitulah saya tahu ada namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Kemudian kita ngobrol sama-sama, gimana nih kita buat aja kayak gini acaranya. Tapi versi ini buatlah, ada salah satu sekarang yang sama-sama bergerak di lembaga sosial dakwah, namanya Bang Rusli. Bang Rusli ini dulu pembina di PBM itu, alhamdulillah sekarang ikut juga di Baitul Mal Indonesia. Ini kan ada program gerakan infak beras kan, program utamanya, beliau juga ikut ambil bagian. Nah, Bang Rusli, kami panggilnya Bang Rusli ini jadi ketua panitia FWBB. Gilanya kita tuh bikin acara, ngundangnya orang-orang itu. Itu panggung pertama Pak Mardigu sama Coach Imam El Fahmi. Jadi Pak Mardigu ini kan bahasanya melangit kan, bahasanya nasional. Kalau Coach Imam El Fahmi ini kan membina kayak UMKM lah kayak gitu. Nah, Kang Randy ini kan waktu itu tokoh nasional inilah yang ngawal itu kan, ngawal kawan-kawan gitu. Nah, setelah itu di akhir acara ketemulah kami dengan Ustadz Lukman. Ustadz Lukman ini ngurusin acara sedekah akbar. Kita bikin acara juga versi ini di Bangka, sedekah akbar. Selesai acara, jadi singkat ceritanya Ustadz Lukman ini belum balik, belum pulang. Jadi kita bawa tamu jalan-jalan kan ke pantai. Nah, beliau ini memaparkan tentang Baitul Mal, tentang masjid dan segala macam. Di pertemuan pertama itu dia bilang, ini kawan-kawan panitia ini kan orang-orang gila semua katanya. Maksudnya, kata saya, ini kan bikin kegiatan kayak gini nggak dapat duit, nggak dibayar, malah ngeluarin duit. Iyalah. Mau nggak saya tawarin kerjaan yang sama, katanya. Kerjaan yang sama, tapi insya Allah ini dapat pertolongan dari Allah. Masih bingung lah. Itu di salah satu rumah makan yang ternama lagi, Bangka ketika di Bangka. Boleh enggak, Mbak, saya pinjam ini whiteboard katanya. Atau ini kertas lah. Akhirnya dia jabarkan tentang masjid, ada Baitul Mal di sini. Baitul Mal ya, bukan Baitul Mal Watanwil ya. Karena orang kita nih susah katanya. Kalau misalkan simpan pinjam itu dia maunya minjam aja, kembaliin nggak mau katanya. Jadi bikin Baitul Mal, kumpulin nanti langsung salurkan. Ah, masih blank lah kita. Masih blank. Akhirnya beliau pulang itu sekitar tanggal belasan. 6-8 acara, kemudian beliau pulang sekitaran tanggal 10-an. 10 April, 19 April tempat saya kerja perusahaan itu bubar. Pecah kongsi investor. Istri saya nanya kayak gitu. Nah, 20 April saya ulang tahun, 15 Mei anak saya lahir. Oh, 15 Mei. 15 Mei. 10 Mei. 10 Mei, 15 Mei kalau nggak salah itu. Saya. Bang Imam 15 Mei. Anak saya masih kecil, saya berangkat ke Pontianak. Jadi waktu proses ngurusin daftar istri mau melahirkan itu, saya sambil WA Ustadz Lukman. Karena waktu itu dibikinkan grup kan, grup sahabat 911 saudara seiman. Quran surat 9 kata Ustadz Lukman ayat 11. Nah, ini biar buat kita ngobrol ya. Nah, kodarulahnya dari sebanyak panitia itu nggak ada yang mau tawaran itu. Saya ngobrol, kan bulan Ramadan nih sama kawan yang ngurusin. Sekarang juga ada di sama-sama gerak Bang Nuril. Ngobrol sama Bang Nuril, Bang kita kerjaan nggak ada lagi dan segala macam gimana nih. Karena sama-sama mertua orang Sungai Liat, habis tarawih jadi kami ngobrol lagi di warung kopi itu kan. Cobalah kata Bang Nuril, kita ini izin sama Ustadz Lukman belajar bikin gerakan infak beras. Atau kalau mau nanti kita buat sendiri di sini. Tapi kalau mau simpel kita ikut aja. Nah saya WA lah. Ustadz izin saya yang di Bangka kemarin boleh enggak kami mau ikutan gerak infak beras di Bangka Belitung? Oh boleh katanya. Simpel kan mikirnya. Ustadz boleh nggak dikirimkan logonya kami mau buat di sini? Boleh, abang ambil sendiri ke Pontianak katanya gitu kan. Karena kita ada acara Bang pertemuan Paskas
selindo. Apa pula kata saya pas kasih ini, kan cuma taunya infak beras. Nah, kerja nggak dapat gaji kan. Tuh. Kemudian anak baru lahir. Nah, kan istri ini PNS kan, ada BPJS, ada Aman askas. lah ya. Aman lah. Cuma kan kita nggak enak di rumah mertua kan. Nah, tapi karena ada anak tadi itu kan, itu cucu pertama. Jadi mertua ini masih bahagia. Jadi saya mikir kan, aduh, kata saya ini nggak enak lah. Akhirnya ada orang baik, saya ikut ngobrol, dia mau ngasih modal. Jadi waktu saya masih di perusahaan lembaga keuangan itu memang sering udah jalan-jalan sama dia. Nah, sampai sekarang jadi donatur di Baitul Mal Cabang kita. Nah, itu akhirnya ini saya kasih modal lah ya, Onding ya. Panggilan kan Onding tadi, nama Muhammad Hasanuddin. Saya kasih modal, saya nggak bilang. Saya kasih 10 juta, terserah mau buat apa, yang penting ada kerjaan. Ya, nggak enak dengan kawannya nggak ada kerjaan. Jadi, kata saya kalau kayak gitu, saya ini aja, saya nggak mau usaha, tapi Bapak mau nggak? Saya bilang, saya ini mau belajar ke Pontianak, beliin aja tiket, kata saya. Akhirnya itu saya ingat tuh di Masjid Jami, siang-siang. Saya naik motor ke Bapak nggak bilang, karena dia mau ketemu kan. Ya udah, kapan mau berangkat? Nah, saya nggak nyangka dia ngomong kayak gitu. Ya udah, diceknya tiket, langsung dipesan PP, kapan kegiatannya. Jadi saya udah merasa banyak keajaibannya singgungan dengan infak beras ini bahkan sebelum distribusi. Akhirnya belajarlah kami. Saya berangkat sama Bang Nuril, sama satu lagi teman Bang Ari di Mantok. Bang Ari ini kebetulan itu ketika Ustaz Lukman di Bangka nih, dia yang nyupir, jadi supir kan. Jadi udah ada obrolan sebelumnya. Ngeblank kan kami sampai Pontianak. Kita nggak tahu apa-apa kan. Ternyata besar ternyata pergerakannya. Nah, pengen tahu gerakan infak beras, langsung follow IG-nya. Masya Allah. Oke, Seperti itu Bang Imam ceritanya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah angsuran tadi dan kisah pernah jadi bagian dari pekerjaan itu? Pertama, harus banyakin ilmu agama. Ya. Yang jadi PR ini kan kita menganggap, ilmu agama ini belajar basic aja lah. Yang lainnya ikut-ikut aja lah. Betul. Nah, kemudian itu ya gitu lah. Kalau nggak paham tentang itu, tanya ke ahlinya, jangan ke orang yang nampak ahli. Jadi kan yang saya pahami itu kan, saya beli itu kan saya belajarnya bukan ke ahlinya, ke orang yang nampak ahli. Oke. Belajar ilmu agama, tanya ke orang yang ahli. Yang terakhir ya banyak-banyak baca lah. Banyak-banyak. Perbanyak baca, literasi. Perbanyak literasi. Kemudian juga doa ya, jangan lupa. Jadi saya itu walaupun kerja di situ tuh, mungkin yang jadi sebab itu sholat masih, kadang juga kawan-kawan ketawa kan. Mau ngapain? Mau ke atas katanya. Habis meeting nih, jam 9 lewat. Ngapain? Sholat duha katanya. Jadi kolektor sholat duha, masih baca doa, masih baca Quran. Kalau jauh tuh perjalananku, saya masih baca Quran. Walaupun tertatih-tatih kan, mungkin itu yang GR-nya saya itu, yang Allah masih sayang. Tetap masih sholat, tetap masih baca Quran, tetap masih kadang tuh kalau gaji masih lah geser, kasih ya orang-orang yang butuh lah kayak gitu. Terus kayak apa gitu. Pesan untuk keluarga bebas riba Indonesia? Jangan pernah sekali-kali main riba. Warning besar lah. Karena kita tuh pasti kalah, pasti hancur. Karena kan janji dalam Quran itu, kalau kita riba, pertama perangnya sama Allah, udah pasti kalah. Kita kan hamba, ya, makhluk. Kemudian yang kedua itu, kawan-kawan keluarga bebas riba Indonesia, kita kan seperti berzina kepada ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, apalagi zina itu, kalau kata guru saya, kata Ustaz Lukman, langsung pembalasannya di dunia. Di dunia saja udah dibahas, apalagi di akhirat.
udah double, udah perang sama Allah, terus tuh seperti diibaratkan berzina kepada ibu kandung sendiri, Langsung udah dibalas di dunia. langsung dibalas kontan di dunia dan juga nanti di akhirat. Waduh, jadi apalah kita kalau perang sama orang yang berkuasa aja kita kalah, ini sama yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Udah pastilah kalau bahasa Pontianak itu sangsut ya Bang Imam ya. Siap. Gitu Baik. gitu. Abang kakak ya bunda, keluarga bebas riba Indonesia, semoga bisa diambil manfaatnya dari cerita beliau. Amin. Guling-guling mobil 10 kali masih nggak keluar, akhirnya ditabrak anjing bikinnya jadi keluar. Semoga bermanfaat, kita doakan seluruh keluarga bebas riba Indonesia. Semoga dimurahkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Ya. panjangkan usianya dalam ketaatan, Amin. diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Kita doakan bisa hidup tenang tanpa hutang, Amin. Amin. hidup bahagia tanpa riba, Amin. hidup berkah di jalan Allah. Ya, saya Yang juga baik-baik. terima kasih ke Bang Imam atas Siap. kesempatan bisa sharing-sharing ini. Semoga menjadi bahan renungan untuk kawan-kawan sehingga tidak mengulangi kejadian yang sama, dan semoga ini menjadi juga catatan kebaikan dan amal soleh saya, dan Allah juga jadi satu alasan untuk mempermudah jalan ke depan untuk pertanggungjawaban yang kemarin-kemarin, sehingga nanti betul ini ada seruan untuk tidak main riba, tidak masuk-masuk ke wilayah itu. Gitu. Masya Allah. Bersaksi bahwasanya memang riba itu betul-betul membuat hidup kita berantakan seperti itu. Terima kasih Bang Imam atas kesempatannya. Mohon doa juga untuk kami sekeluarga. Amin. Sukses selalu Bang Amin, Dik. amin, amin. Sukses selalu keluarga bebas riba Indonesia. Amin. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas. Salam.